kami dakwakan bahwa di persidangan sebelumnya bahwa ada beberapa yang menyatakan bahwa lampirannya tebal. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan kami, bahwa itulah pro kontra, di mana banyak di situ kurang lebih sekitar 900 sekian komentar-komentar. Kurang lebih seperti itu terdakwa. Berapa? Udah, itu udah ada dalam dakwaan. Tadi kami ganti majelis. Saya masih biarkan sekedar untuk pengetahuan. Saya juga sambil menyimak, belajar, gaptek. Tapi kalau udah sampai ke sana-sana, ada dalam dakwaannya. Ada majelis karena efektifkan waktunya. Ada majelis dalam dakwaan ada. Kecuali jelas, dakwaan saudara itu ya mendakwa bahwa motif terdakwa melakukan itu bukan dalam konteks kritik, tapi dalam konteks mencari uang misalnya. Ada majelis? Tidak ada itu. Ada dakwaan, mana ada unsur itu? Coba dibuka dakwaan nomor yang mana, pasal yang mana yang ada unsur begitu. Silakan diteruskan kalau memang ada, maksud saya efektifkan. Siap. Pak. Kalau tidak ada, Bapak cari yang lain lah yang mendukung dakwaan. Kalau ada tunjukin, silahkan lanjutkan. Yang unsurnya memang menguntungkan diri sendiri, begitu loh. Ada di paragraf ketiga kami majelis. Pasal berapa? Kita buka di semua pasal. Tapi intinya gini majelis. Intinya sudah cukup terdakwa memang mengakui ada uang itu ada. Sudah cukup lah, kami akan lanjutkan pertanyaan yang lain. Tapi di paragraf 3 ya, masalahnya dia mendapat keuntungan itu masuk unsur nggak, melanggar hukum nggak? Nah, siap majelis. Ini hanya sebagai motivasi yang kami dakwakan di paragraf ketiga. Karena tadi terdakwa sudah menjawab seperti itu, kami lanjutkan pertanyaan lainnya majelis. Ya silakan ya. Saudara tadi di awal menyatakan bahwa sebagai wartawan senior FNN. Betul demikian terdakwa? Betul. Betul. Dari beberapa persidangan kemarin dari ahli kurang lebih seingat saya bahwa ada beberapa kualifikasi wartawan-wartawan di mana wartawan muda, wartawan madya dan sebagainya. Dari ID yang saudara miliki itu menunjukkan saudara itu masuk kualifikasi apa? Sesuai dengan ID itu. Yang disampaikan para ahli itu adalah kualifikasi wartawan berdasarkan Dewan Pers. Atau kalau khususnya pada saya PWI. PWI itu ada anggota muda, anggota biasa, dan anggota utama. Nah, saudara masuk dalam kualifikasi? Saya yang muda. Muda. Itu gimana? Ketentuannya apa? Karena gini, saya menjadi nah jadi sebentar masuk lagi ke soal senior. Senior itu bukan istilah formal. Istilah wartawan senior tidak ada istilah formal. Itu hanya istilah berdasarkan jam terbang saja. Saya menjadi wartawan tahun 91 sampai hari ini sudah 30 tahun lebih. Seperti itu ya? Dilekatkan dari jam terbang saja. Berarti kalau sesuai dengan ID saudara itu sebagai wartawan muda gitu? Nah, ketika saya 91 di PWI, di Neraca, Harian Ekonomi Neraca, itu sudah membuat kartu juga. Waktu itu saya tugas di Departemen Perdagangan, namanya masih Departemen Perdagangan, saya punya kartu yang sama. Cuman kesalahan saya atau keteledoran saya tidak pernah mengurus. Baik perpanjangan, apalagi peningkatan status. Sehingga ketika saya bergabung di FNN, kembali ikut awal lagi. Lah, itu namanya dari wartawan muda itu tadi ya istilahnya ya? Lah itu kalau untuk masa keberlakuan itu, kualifikasi wartawan muda itu? Saya lihat lagi, bentar ya. Masa berlaku sampai November 2023. November 2003. Dari penerbitan? Ini 2021. 2021. Berarti 2 tahun ya? Iya. Oke. Betul. Oke, saya lanjutkan. Tadi terdakwa menyampaikan bahwa kurang lebih ini koreksi ya terdakwa ya. Iya. Terkait reaksi tersebut muncul ketika saya melihat kolom komentar. Disitulah saya melihat komentar pro kontra. Kurang lebih seperti itu terdakwa. Yang saudara jawab tadi loh. Ya seperti itu ya kurang lebih ya. Oke, saya lanjutkan. Berarti sesuai dengan yang kami dakwakan bahwa di persidangan sebelumnya bahwa ada beberapa yang menyatakan bahwa lampirannya tebal. Itulah yang menjadi
dasar pertimbangan kami bahwa itulah pro kontra, di mana banyak di situ kurang lebih sekitar 900 sekian komentar-komentar, kurang lebih seperti itu terdakwa. Saya lanjutkan. Tadi saudara di awal menyatakan bahwa diundang dari KPAU selaku narasumber pembicara. Seperti itu ya. Betul. Diundang sebagai pembicara, di mana saudara komunikasi secara langsung dengan saudara Ahmad Kosinuddin. Nah, kembali lagi terkait dengan ibu kota itu berarti saudara dapatkan pas menjelang peristiwa itu ya? Saya dikirim referensi termasuk itu berarti ya? Termasuk itu. Makanya saudara tidak tahu kapan itu dirilis, terbit kapan, karena baru saudara dapatkan, kan gitu. Lah, pertanyaan selanjutnya, dari substansi referensi yang diberikan oleh KPAU, selain daripada itu buku itu, ada lagi nggak? Ada berita-berita, link-link berita. Oh, ada beberapa banyak ya. Tapi yang jelas dari berita-berita sumber yang sudah beredar lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, dari sekian berita-berita atau tayangan itu, di dalam video saudara tanggal 17 kurang lebih itu bahwa saudara menyatakan bahwa gedung-gedung dijual, Kuningan, terus mana lagi Sudirman, terus tiga itu ada nggak dari media yang saudara dapat itu yang menyatakan secara spesifik bahwa gedung-gedung menunjukkan di gedung-gedung Kuningan, terus Sudirman, terus satunya bukan yang gedung-gedung itu, Tamrin, ada nggak dari berita yang mana referensinya? Bahwa saya ulang lagi, bahwa kebijakan redaksi FNN itu kita menolak. Dan sebelum video saya yang rame ini, saya sudah beberapa kali membuat konten tentang IKN dan itu menolak. Ada terdakwa misalnya dari FOA Indonesia mengatakan bahwa bencana mengiringi pemindahan IKN. Di sini ada juga berita. Jadi tidak semata-mata sumber saya dari yang diberikan oleh KPAU, karena jauh sebelum itu pun saya sudah membuat tentang penolakan. Berarti di mix gitu ya? Ada yang dari pendapat saudara terdakwa sendiri, ada dari berita-berita lain gitu ya? Ya, seperti itu ya? Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan kata-kata juga di dalam video saudara juga, yang menyatakan bahwa terkait dengan Menteri Keuangan merupakan menteri terbalik dunia. Itu dari mana saudara dapat? Itu saya mengutip berkali-kali diingatkan oleh Dr. Rizal Ramli yang menyatakan bahwa Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan terbalik dunia. Berarti mengutip dari pihak lain? Ya. Seperti itu. Oke. Nah, terkait dari saudara tadi menyampaikan bahwa ada beberapa referensi, kan gitu. Tetapi saudara menyampaikan barusan tadi persiapan bahwa terkait dengan kajian walhi itu tadi baru saudara peroleh menjelang sesaat acara dimulai. Begitu terdakwa ya? Sebelum acara dimulai tanggal 17 itu. Nah, berarti sebelum. Berapa lama sebelum acara mulai itu? 2-3 hari kurang lebih ya. Seperti itu ya. Nah, pada saat saudara menayangkan tanggal 17, ada nggak saudara meminta izin atau koordinasi memastikan terkait dengan pihak-pihak terkait walhi maupun Pokja atau siapa itu semua itu? Yang mulia, saya ulang lagi boleh? Soal ini saya sudah katakan berkali-kali, saya percaya kredibilitas Wahli dan kawan-kawan. Oke. Untuk kesekian kalinya. Oke. Saya pastikan saja. Yang mulia, sebentar saya tambah dikit ya. Tadi soal aset-aset tadi. Ada yang saya sebut di sini. Aset negara di Jakarta untuk biaya KN. Sebetulnya ini juga ada sidang sebelumnya. Ada lagi, bangun ibu kota baru, aset DKI Jakarta bisa di. Ada lagi, Kemenq, aset negara jadi sumber dana proyek. Saya percaya sama redaksi itu, maksudnya yang saya tanyakan tadi secara substansi merujuk terkait dengan yang saudara ucapkan di video
Tamrin, Sudirman, Kuningan itu maksud saya. Kalau terkait berita itu tadi kan saudara cuma di DKI kan gitu. Maksudnya apakah di berita ada merujuk terkait Tamrin, Sudirman gitu loh? Karena kemarin waktu di keterangan saksi dari keuangan itu merupakan suatu wacana, tetapi bukan untuk menjual, tetapi untuk apalah kurang lebih seperti itu. Tapi secara spesifik menyebut terkait dengan Tamrin, Sudirman, Sudirman, Kuningan itu tidak ada gitu loh. Begini, Pak Jaksa, mohon izin boleh Pak Majelis ya. Jadi memang seperti terungkap pada sidang-sidang sebelumnya, bahkan undangnya memungkinkan menjual berita-berita yang saya kutip kemarin narasumber. Oke, ya. Mungkin yang dimaksud kami lanjutkan dulu dari rekan kami tadi. Tadi kalau statementnya terdakwa barusan mengatakan, ya kan berarti mungkin dijual. Memang undang-undangnya memungkinkan kan seperti itu. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan ketika di video-video itu. Jadi terdakwanya mengatakannya pasti, bukan mungkin. Antara pasti sama mungkin beda loh. Dijual. Nah, tidak ada kata mungkin. Tidak ada saudara mengatakan mungkin dijual, akan dijual. Nah, begini majelis. Bener, gini aja daripada kita berdebat. Bener nggak saudara mengatakan seperti itu waktu itu? Itu kalimat saya. Nanti akan dijual. Padahal mungkin ya. Mungkin sama akan beda loh ya. Nah, beda. Dijual. Cukup. Nah, kami lanjutkan. Terkait dengan pekerjaan saudara sebagai wartawan, saudara bekerja sebagai wartawan berprofesi sejak tahun berapa terdakwa? Tahun 91. Tahun 91, lama sekali. Alhamdulillah lama. Alhamdulillah. Namun selama itu, apakah saudara pernah menjalani verifikasi kompetensi kewartawanan? Waktu kompetensi wartawan saya tidak ingat mulai baru-baru saja ya, itu dilakukan. Nggak ingat tahun berapa, tahun 2000 sekian. Pada waktu itu belum ada si wartawan. Artinya selama ini masih belum ya, sampai dengan hari ini sudah apa belum? Nah, ketika saya bergabung lagi di FN, kemudian redaksi memutuskan kita harus ikut kompetensi, belum diselenggarakan. Belum diselenggarakan, artinya belum ikut kompetensi kewartawanan itu ya. Kemudian kalau perusahaan pers ya, tadi kan saudara berkali-kali ya selama ini mengatakan bahwa saudara tergabung dalam FNN sebagai perusahaan pers. Kalau perusahaan pers sendiri, apa ada semacam verifikasi kompetensi dan apa ikut? Pernah ikut? Iya, perusahaan pers FNN yang saudara tergabung itu loh. Iya. Kalau perusahaan pers tidak diikutkan ujian kompetensi, Pak. Tidak. Apakah ada semacam itu verifikasi perusahaan persnya dari Dewan Pers? Ada. Tadi seperti dikatakan oleh saksi ahli Profesor Azumari tadi, ya, bahwa perusahaan pers, apalagi yang YouTube itu mendaftarkan untuk di. Apakah FNN setahu saudara ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa, karena ini kan FNN. FNN ini pernah nggak diverifikasi seperti yang disampaikan sama ahli tadi? Setahu saya sudah mendaftarkan dan sedang dalam proses verifikasi yang detailnya saya tidak paham. Detailnya tidak paham. Nah, tapi hasilnya belum ada. Ya belum selesai atau apa belum tahu ya. Kemudian yang saya tanyakan, karena sejak tahun 91 saudara menjadi wartawan ya. Kalau saudara sendiri gimana proses ya? Kan wartawan itu kan pada awamnya kan mencari berita ya, kemudian untuk untuk dipublikasikan diketahui oleh masyarakat umum. Nah, gimana proses pencarian berita sampai dengan dipublikasikan itu gimana? Ya, pengetahuan saudara? Ya, itu sebetulnya sudah dijelaskan oleh saksi ahli sebelumnya, Wina Armada, tapi nggak apa-apa. Ya. Pada umumnya prosesnya adalah bahwa redaktur menugaskan kepada reporter mencari sumber-sumber berita, baik narasumber, orang, person, maupun studi. Lalu setelah si reporter dapat beritanya, dia bikin beritanya. Setelah itu dia serahkan kepada redaktur untuk diedit. Edit sesuai dengan 5W1H-nya, tapi yang paling utama sih dicari mana yang
tampilkan di lead berita. Setelah melalui proses itu baru diserap bagian cetak. Tapi kalau udah bicara soal sekarang seperti macam apa? Maksudnya layout itu kan desain, ya, tampilan wajah. Tampilan desain ininya ya. Ya. Ada dua. Cek. Ini saya pakai, mohon maaf, ini ganti dulu. Nanti waktu ganti aman. Terima kasih. Saya majelis, kami langsung terima kasih. Terus setelah ya saudara tadi sudah menjelaskan seharusnya seperti itu prosesnya. Kemudian dari video-video terdakwa itu ya, apakah juga melalui proses yang sama? Kalau mengenai di FNN itu di kita tidak persis seperti itu. Tidak persis seperti itu. Pertama karena memang kita sudah punya jam terbang panjang. Kedua kita lebih pada mengikuti kebijakan redaksi. Jadi misalnya seperti saya jelaskan sebelumnya atau Herr Subhan Arif jelaskan sebelumnya, setiap pekan kita rapat menentukan kebijakan redaksi meliputi tema-tema yang sedang seru, sedang panas atau diperkirakan bakal panas, bakal hot jadi isu utama. Lalu kebijakan redaksi kita begini, kita mendukung, kita kritisi, kita tolak, gitu begitu. Oh, jadi karena merasa jam terbangnya sudah tinggi, terus kemudian tidak mengikuti proses bagaimana apa yang saudara sampaikan sendiri tadi ya? Bukan tidak mengikuti, itu kesepakatan kita seperti itu. Lah ya, artinya kan tidak diikuti apa yang saudara sampaikan jelaskan tadi loh. Iya. Tapi kalimat tidak mengikuti dalam konteks ini kan jadi negatif. Lah, memang kenyataannya tidak mengikuti. Saya lanjutkan majelis daripada. Ya, saya lanjutkan kembali. Kemudian saudara kan banyak sekali video-video yang di YouTube itu ya, Bang Edi channel milik saudara. Apakah saudara terdakwa ya dalam melakukan apa itu namanya upload atau menggunakan channel YouTube-nya itulah, apakah pernah mendapatkan apresiasi dari YouTube sampai mendapatkan misalnya penghargaan silver play atau mungkin emas gold yang gold, pernah nggak? Pernah. Itu maksudnya apa sih kalau seorang YouTuber itu mendapatkan apresiasi seperti itu, maksudnya penghargaan untuk apa itu? Jadi kebijakan YouTube itu mereka memberikan apresiasi kepada para YouTuber yang mencapai jumlah subscriber tertentu. Misalnya silver button itu kalau subscribernya sudah minimal 100.000 pelanggan. Jadi kalau di channel, maksudnya kalau saya subscribe ke Bang Edi kan di channel di YouTube saya keluar kan thread gitu ya. Setiap kali Bang Edi ngupload langsung keluar dia ya. Apakah seperti itu maksudnya subscriber itu? Jadi subscriber itu kalau JPU melihat buka channel siapapun lah, Refli Harun atau siapa segala macam itu bisa diketahui. Maksudnya terutama kalau misalnya si pemilik channel tidak menutup itu, kan bisa ditutup juga, tidak muncul. Nah, itu tapi dengan gampang pada umumnya bisa ketahui. Oh, misalnya Rocky Gerung 1,2 juta subscriber. Maksud saya subscriber itu kan pelanggan tuh. Pelanggan dalam artian kalau kita subscribe berarti kan kalau ada yang kita langganan kan langsung tampil begitu ya. Ya, jadi pertanyaan JPU tidak relevan dengan perkara yang saya bantu ya, saya jelaskan lagi. Jadi orang itu menjadi subscriber kalau dia ngeklik video subscribe itu ya. Jadi subscriber menjadi pelanggan itu kalau ada dia klik untuk subscribe. Lalu tentang pemberitahuan itu kalau dia klik lagi notifikasi yang gambar lonceng itu. Kalau dia nggak klik, nggak otomatis dia dikasih notifikasi. Jadi nggak otomatis muncul kayak detik.com itu kan muncul ceting setiap berapa menit. Seperti itu. Tapi kalau notifikasi dia muncul. Tapi kalau cuma subscribe
begitu buka baru muncul gitu ya. Begitu buka aplikasi YouTube-nya baru muncul video-video yang dia langganan ke siapa gitu. Ya, kalau dia subscriber dan mengaktifkan notifikasinya, dia tidak buka pun akan ada notifikasi dia bahwa nih misalnya Bang Edi Channel ada konten baru gitu. Ada keuntungan nggak Bang Edi dalam banyak subscribernya itu? Ada. Berapa keuntungan terdakwa? Berapa tuh apa? Berapa rupiah nominalnya? Perkiraan lah, perkiraan. Itu bukan keuntungan Pak Jaksa. Itu adalah iklan yang diperoleh dari tayangan tersebut. Terus bisa ada duitnya nggak? Ada nominal misalnya? Ada. Mata uang rupiah atau dolar gitu? Dalam dolar. Dalam dolar. Kalau untuk Bang Edi sendiri, terdakwa sendiri berapa? Udah, itu udah ada dalam dakwaan. Tadi siap, kami ganti majelis. Kami tadi saya masih biarkan sekedar untuk pengetahuan. Saya juga sambil menyimak, belajar, gaptek. Tapi kalau udah sampai ke sana-sana ada dalam dakwaannya. Ada majelis karena efektifkan waktunya. Ada majelis dalam dakwaan ada. Kecuali tapi yang jelas, dakwaan saudara itu ya mendakwa bahwa motif terdakwa melakukan itu bukan dalam konteks kritik, tapi dalam konteks mencari uang misalnya. Ada majelis? Tidak ada itu. Ada dakwaan, mana ada unsur itu? Coba dibuka dakwaan nomor yang mana, pasal yang mana yang ada unsur begitu. Silakan diteruskan kalau memang ada, maksud saya efektifkan. Siap. Pak. Kalau tidak ada Bapak cari yang lain lah yang mendukung dakwaan. Kalau ada tunjukin, silahkan lanjutkan. Yang unsurnya memang menguntungkan diri sendiri, begitu loh. Ada di paragraf ketiga kami majelis. Pasal berapa? Kita buka di semua pasal. Tapi intinya gini majelis. Intinya sudah cukup terdakwa memang mengakui ada uang itu ada. Sudah cukup lah. Kami akan lanjutkan pertanyaan yang lain. Tapi di paragraf 3 ya, masalahnya dia mendapat keuntungan itu masuk unsur nggak, melanggar hukum nggak? Nggak. Diam dulu. Jangan celotehan begitu ya. Karena tadi terdakwa sudah menjawab seperti itu, kami lanjutkan pertanyaan lainnya, Mas. Ya, silakan ya. Saya bukan apa-apa, lebih bermanfaat kalau saudara mempertanyakan yang kaitannya dengan pembuktian unsur gitu loh. Siap. Ya, silakan. Siap. Kemudian pertanyaan lain ya. Dalam video-video ya, khususnya ada 6 video yang kami sebutkan dalam dakwaan kami. Itu dengan judul-judul yang seperti tadi sudah disebutkan ya, seperti Indonesia dijajah rakyat, dipaksa pasrah, bersuara, risiko penjara. Ada kata-kata merampok uang rakyat, ada kata-kata cuma banjakan oligarki dan lain sebagainya. Apa yang membuat saudara memilih diksi-diksi seperti itu? Ya, diksi itu saya pilih pertama untuk mewakili materi yang saya sampaikan di situ. Tentang kalimat merugikan rakyat menjadi merampok uang rakyat sudah saya jelaskan. Jadi itu untuk penguatan. Gitu. Maksudnya mengapa? Tadi kan juga kita dengar bersama ahli yang saudara hadirkan tadi juga mengatakan supaya pilihan diksinya itu nadanya yang baik. Nah, kenapa saudara tidak memilih diksi-diksi yang seperti disampaikan sama ahli tadi? Saya tidak merasa diksi saya pakai tidak baik. Oh begitu. Jadi saudara merasa bahwa diksi ini baik-baik aja menurut saudara ya? Iya, tidak ada yang tidak baik. Tidak ada penghujatan, tidak ada penistaan. Nah, inilah di sinilah ini. Terus kemudian saudara mengatakan tadi ada kalimat-kalimat, tentunya kalau Agung Podomoro ya kan, terus kemudian rangkaian kalimat itulah Agung Podomoro, Banyumas, Purwokerto. Ada lagi saudara menyebut suku, menyebut masyarakat menyebut Kalimantan Timur ya, terus kemudian menyebut Luhut, Prabowo. Yang saya tanyakan kepada orang-orang atau pihak-pihak dimaksud ini ya, apakah saudara sebagai yang pengakuan saudara ini sebagai seorang wartawan pernah melakukan wawancara atau interview kepada orang-orang yang misalnya kepada Agung Podomoro gitu? Tidak pernah.
Tadi saudara juga sempat mengatakan bahwa Beijing, ya kan, Beijing baru, kemudian Menteri Keuangan terbalik. Itu adalah kutipan dari Rizal Ramli. Ya. Nah, Rizal Ramli sendiri pernah nggak saudara wawancarai? Pernah. Pernah. Ada Wawancara dalam podcast pernah, ngobrol sering. ngobrol sering. Memang dia ngomong seperti itu ya? Seperti itu Pada apa? saat seperti itu yang Beijing baru apa? Oh ya, kalimatnya begitu. Menteri Keuangan terbalik. Memang ngobrolnya seperti itu di podcast itu. Kalimatnya begitu. Kalimatnya Kalau untuk dalam konteks konten, saya sempat bikin podcast yang saya cuplik statement Pak Rijal, wawancara dengan Fadli-John, saya kutip, saya potong, saya masukkan dalam konten saya terkait IKN. enggak, Itu ada. maksudnya itu kan podcastnya Pak Fadlizon. Nah iya. Kalau podcastnya saudara, Nah, itu saudara makanya sendiri. Saya ketika ngomong IKN ada wawancara dengan Pak Rijal. Tapi saya bikin konten IKN bukan satu, bukan yang ini, bukan yang Pak Rijal saja. Iya. Ada konten-konten lain. Dan salah satu konten saya adalah mengutip statement Pak Rijal di videonya Fadli-John. Ya. Mungkin dari teman-teman masih ada. Terima kasih, cukup majelis.